Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yanggreni dari Prodi Ilmu Komunikasi F. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai PowerPoint tentang peran bidang ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, ada pengertian COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Yang kedua, ada penyebab COVID-19. Infeksi corona, virus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Virus corona menyebar sama seperti virus lainnya, yaitu dengan cara yang pertama, percikan air liur, pengidap atau batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh pada bagian mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, tinja atau feses. Yang terakhir ini kemungkinan besar jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19 ini, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang akan timbul setelah 2 sampai dengan 14 hari setelah virus itu masuk pertama ke dalam tubuh. Slide selanjutnya yaitu ada gejala COVID-19. Virus COVID-19 ini bisa menimbulkan beberapa gejala, yaitu yang pertama demam, yang kedua hilangnya indera perasa atau penciuman, yang ketiga ada nyeri dada, yang keempat sesak nafas, yang kelima ada kelelahan. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Contohnya seperti pada bayi dan juga lansia. Slide yang selanjutnya yaitu tentang cara pencegahan virus COVID-19. Berikut beberapa cara pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang pertama dengan memakai masker. Masker masih menjadi salah satu alat pelindung diri yang penting digunakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Masker berfungsi sebagai alat mencegah masuknya kotoran atau virus yang akan masuk ke dalam mulut dan hidung. Yang kedua dengan cara mencuci tangan pakai sabun. Kasus penularan diprediksi terjadi ketika tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi oleh virus tak sengaja memegang wajah. Virus lalu berpindah dari tangan ke hidung atau ke mulut. Dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan jangan sering menyentuh wajah, maka dapat mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga ada yaitu dengan jaga jarak atau social distancing. Di sini jaga jarak yang disarankan yaitu 1 meter antara kita dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Dan yang terakhir yaitu stay at home atau di rumah aja. Dengan di rumah aja, maka kita dapat melindungi diri kita dari unsur virus berbahaya. Kita juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Lalu selanjutnya ada dampak COVID-19. Yang pertama, dampak bagi perekonomian di Indonesia. Kementerian Keuangan setidaknya mencatat ada 8 mudarat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Yang pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau di PHK dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, lalu 2065 dan dari sektor informal. Yang kedua, PMI Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Yang ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai dengan Februari. Yang keempat, sekitar 207 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan disumbang
kehilangan, dan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Yang kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari. Yang keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata pendapatan negara. Dan yang ketujuh, impor Indonesia menurun sepanjang Januari sampai dengan Maret sebesar 3,7%. Dan yang terakhir, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96%. Yang kedua, dampak bagi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini di Indonesia juga berdampak bagi bidang pendidikan. Karena semenjak pandemi ini berlangsung, pemerintah menerapkan sistem daring atau pembelajaran online. Yang mungkin ini menjadi kendala bagi semua pelajar seluruh Indonesia karena sarana pendidikan ditutup, tidak boleh ada kegiatan pembelajaran secara langsung atau secara tatap muka. Yang ketiga, dampak dalam bidang kesehatan. Beberapa dampak negatif bagi bidang kesehatan untuk di Indonesia yaitu yang pertama, rumah sakit merasa kewalahan. Yang kedua, tenaga kesehatan beresiko tinggi tertular. Yang ketiga, pasien non-COVID-19 ikut merasa takut dan cemas untuk ke rumah sakit. Yang keempat, pasien COVID depresi. Yang kelima, tenaga kesehatan pun juga merasa takut dan cemas. Yang keenam, stigma buruk ke tenaga kesehatan. Slide selanjutnya yaitu tentang grafik virus COVID-19 di Indonesia. Setiap hari menampilkan jumlah kasus yang semakin meningkat di Indonesia. Bahkan dalam sehari bisa mencapai 2.657 kasus baru yang terjadi di Indonesia. Lalu slide selanjutnya ada peran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021, pemerintah melakukan PSBB kembali pada daerah Pulau Jawa sampai dengan Pulau Bali. Tidak hanya itu, pemerintah juga masih memberlakukan banyak kegiatan dilakukan di rumah dan belum normalnya fasilitas umum. Dan juga slide dari saya, peran ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Menurut Johan Budi, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya maksimal, karena sering terjadinya kendala berupa miskomunikasi yang terjadi dalam pemerintahan saat menginformasikan mengenai COVID-19. Seperti beberapa perbedaan pernyataan dan data oleh juru bicara COVID-19 dengan beberapa gubernur dan menteri kesehatan. Hal ini pun menimbulkan keraguan pada persepsi masyarakat dalam menanggapi dan bertindak saat pandemi COVID. Ia pun menjelaskan mengenai manajemen komunikasi krisis yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat menerima dengan baik dan dapat mengenai informasi COVID-19, seperti mengidentifikasikan penyebab dan dampak COVID-19 agar di dalam masyarakat tidak memunculkan hal negatif dan lelucon mengenai COVID-19. Memberikan informasi dengan jelas dan merata, membangun persepsi publik melalui media massa dan sosial, mampu merecovery keadaan krisis, mengumpulkan sumber daya, serta cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Dalam bertindak, pemerintah pun tidak hanya bekerja di depan layar, namun juga giat belajar di balik layar. Berikut yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan pada mata kuliah tugas UAS APTI 9 yang kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.